So, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Jadi hari Jadi hari ini tuh saya bakalan sharing dan berbagi ke kalian semua bagaimana caranya daftar Ausbildung, Dual Studium di Jerman itu tanpa agen, coy. Jadi di video sebelumnya itu saya sudah buat video tutorial cara nulis surat lamaran. Nah, sekarang bagaimana caranya kalian melamar gitu, coy. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya nggak pakai agen. Jadi ini berdasarkan juga website di mana tempat saya melamar, kemudian saya tes, kemudian keterima, dan jadilah sekarang saya ikut dual studium di salah satu perusahaan keuangan di kota München, coy. So, jadi langsung saja kalian pergi ke browser kalian, itu kalian bisa pakai Google Chrome, kemudian Mozilla atau yang dari bawaan Microsoft, coy. Nah, di pencarian atau di browser kalian klik aja Cubio .de. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke website resminya Ausbildung. Ini website ini bekerja sama langsung dengan perusahaan-perusahaan yang lagi membutuhkan tenaga kerja gitu, coy. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada sekitar 118.266 Freistellen atau tempat kosong untuk Ausbildung dan Dual Studium, coy. Jadi gitu. Kemudian ada pekerjaan juga ada di website ini. Nah, kalau kalian mau Ausbildung, kalian bisa klik langsung Ausbildung di sini, atau kalian bisa cari jenis pekerjaan di perusahaan apa dan jurusan apa. Nah, kalau kalian juga sudah tahu mau di mana, bisa juga kalian klik di sini di München, misalnya di Berlin, di manapun asalkan di Jerman. Misalnya saya kasih contoh ini buat informatik. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ada dua jenis, ada Ausbildung dan Dual Studium. Kalian bisa langsung klik. Nanti kalian akan lihat muncul ada 5.682.000 tempat kosong gitu, coy. Nah, kalau kalian susah untuk memfilternya, kalian bisa langsung klik di Ausbildung Plätze gitu. Nah, ini untuk Ausbildung aja. Nah, di sini ada sekitar 87.021 tempat kosong buat Ausbildung, coy. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini nih Beruf itu artinya pekerjaan, Fachrichtung itu jurusan, kemudian Ausbildung ini perusahaan, Ort ini tempat atau kota mana, kemudian ini ada juga PLZ itu Postleitzahl, ini kode pos. Kemudian jarak dari jangkauan kode pos ada seberapa jauh, 10 km. Kalian juga bisa tambah 100, 250 gitu, coy. Kalau kalian masih belum yakin kalian mau kerja apa atau di mana, kalian bisa pilih di bagian kiri di sini, coy. Di sini ada kota-kota top di Jerman seperti München, kemudian Essen, Bochum, Berlin, Gelsenkirchen. Di bawahnya itu ada Berufe mit den meisten Stellen. Jadi di sini ada pekerjaan dengan lowongan yang terbanyak, ada Kaufmännisches Handel und Vertrieb. Nah, ini tentang yang jualan-jualan gitu, coy. Kemudian pedagang, kemudian ada kimia, biologi, dan Ernährung itu kayak konsumsi apa sih namanya? Pokoknya yang berurusan dengan makanan gitu, coy. Kemudian kalian juga bisa memfilter ini lewat kalian lulusan apa, misalnya lulusan SMA, ini Fach Abitur, ini lulusan Jerman semua, jadi kalian nggak perlu kesini biasanya, kecuali kalau kalian udah Stuttgart di Jerman atau apapun itu yang dimana ijazah kalian atau nilai-nilai kalian itu diakui di Jerman. Nah, untuk yang di bawahnya Ausbildungsbetriebe mit den meisten Stellen, itu adalah perusahaan di mana yang menjadi tempat kosong, banyak tempat kosong buat Speedung, coy. Ini ada di Lidl, ini toko kayak supermarket gitu loh, tempat toko makanan, kemudian apapun itu. Edeka juga hampir sama kayak Lidl, Rewe juga, kemudian yang lainnya. Atau juga yang terakhirnya, kalian udah tahu mau di kota apa kalian mau buat Ausbildungnya, coy. Nah, kita mulai saja dari yang paling mudah, bagaimana kalian bisa nemuin Ausbildung ini, coy.
Nah, di sini kalian bisa klik alle Berufe. Nah, ada beberapa teman saya yang ada beberapa komen juga yang minta untuk tentang perawat, karena perawat termasuk jurusan Ausbildung favorit buat anak Indonesia. Saya kurang tahu mengapa, tapi banyak sekali yang yang tanya, yang kirim chat untuk perawat, coy. Jadi perawat di sini ini namanya Krankenpfleger. Jadi bisa dari K atau Pfleger, kita bisa langsung ke huruf P, Pfleger. Nah, di sini ada Pflegefachmann dan Pflegefachfrau. Nah, ini adalah perawat laki-laki dan perawat perempuan gitu, coy. Jadi kalian bisa langsung klik, kemudian nanti kalian diarahkan. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang menawarkan Ausbildung untuk perawat, coy. Ada di Hannover misalnya, kemudian ini biasanya di klinik-klinik gitu, coy. Seperti kalian lihat ini by Asklepios Klinik, saya nggak tahu di mana, ini di Hamburg. Nah, di sini juga ada jelas di kota mana itu, coy. Kemudian ada beberapa tempat Ausbildung yang kalian bekerja kadang-kadang di kota ini, kadang-kadang di kota ini. Nah, biayanya itu ditanggung sama perusahaan biayanya, coy. Nah, kalau kalian scroll ke bawah itu tempatnya banyak sekali. Saya sampai bingung mau pilih yang mana nanti ini. Ini ada sekitar 2636, coy. Tempat kosong buat Ausbildung. Jadi kita kasih contoh, misalnya ini di Ausbildung Pflegefachfrau. Jadi ini perawat di Universitas Klinikum Hamburg. Jadi ini di klinik universitasnya, coy. Saya nggak tahu. Kita klik saja. Nah, kalau kalian lihat di sini nih ada beberapa persyaratan, kemudian bisa melakukan lamaran di luar negeri juga, coy. Nah, kalau kalian lihat di bagian kirinya, bagian ke sini, ini kalian bisa lihat gajinya berapa. Nah, di sini di tahun pertama itu gajinya 1140 euro 69 sen, yang kalau dirupiahkan misalnya sekarang itu 17.000 rupiah ya, 1 euro 17.000 lebih kalau nggak salah, tapi kita buat 17.000, itu sekitar 19 jutaan gitu, coy, kalau nggak salah. Kemudian tahun kedua itu 1.200, itu sekitar 20-an juta, 22 kalau nggak salah ya, 20 lah, 20 juta. Kemudian ini 1.300, ini 22 juta. Jadi gitu, coy. Jadi ini gaji pokok. Jadi ini belum ini sebenarnya masih dipotong, tapi kalian masih tetap dapat bonus dari perusahaan atau dari klinik. Biasanya itu misalnya bonus untuk transportasi, kemudian uang Natal, Weihnachtsgeld. Biasanya itu untuk uang Natal itu nggak harus kalian yang berkeyakinan non muslim, maksud saya yang Katolik atau yang Kristen, nggak harus. Misalnya kalau kalian Muslim, kalian juga dapat uang Natal gitu, coy. Jadi ini hebatnya perusahaan-perusahaan di Jerman. Jadi bonusnya itu dibagi rata semuanya. Kemudian biasanya kalian juga dapat yang namanya itu Vermögenswirksamkeitsleistung. Nah, itu biasanya 40 euro per bulan. Jadi kalian potong dari gaji kalian itu 10 euro untuk bayar pajak ini. Nah, pada akhir tahun, karena kalian berpenghasilan kurang dari 20.000 euro per tahun, jadi kalian dapat semuanya itu 40 euro per bulan gitu. Jadi satu tahun berarti sekitar 400-an gitulah, 480 euro per tahun gitu, coy. Yang mana kalau dirupiahkan itu berapa ya, saya nggak tahu, 9 atau 8 juta gitu lah, 7 atau 8 juta gitu, coy. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ada apa aja keuntungannya. Kalian klik aja di sini, ada mentor program. Jadi di tempat Ausbildungnya ada mentornya. Kemudian kalian juga dapat Altersvorsorge. Jadi kalau kalian udah tua itu kalian biasanya dapat pajak yang kayak, supaya untuk tua kalian dapat pajak juga, dapat kayak bonus gitu loh. Kemudian Gute Anbindung, kemudian kantin juga. Ini biasanya kantin ini murah untuk anak acubi, sama seperti di perusahaan saya. Kemudian ada banyak event juga.
Sebenarnya di perusahaan saya juga banyak event sebenarnya coy kalau kami lihat, tapi karena sekarang lagi corona jadi semuanya dibatalin, nggak ada event sama sekali sampai sekarang. Kemudian juga, nah ini sudah saya jelaskan tadi untuk apa namanya transportasi. Nah, ini juga saya sudah jelaskan Vermögenswirksam Leistungen, ini kalian dapat juga karena ini apa namanya banyak orang Indonesia yang nggak tahu perpajakan, nggak tahu soal keuangan, jadi hanya tinggal bayar kemudian tahu bersihnya. Jadi ini kalau kalian tahu ini membantu banget coy. Kemudian kalian juga punya opsi buat di luar negeri. Saya ini kalau perawat nih kurang tahu, tapi kalau di perusahaan saya itu ada, tapi itu masih dalam satu perusahaan kami yang apa namanya cabangnya di Irlandia kalau nggak salah. Kemudian juga ada tempat parkir juga, kemudian ada untuk misalnya kalau Freizeit itu kayak sejenis waktu luang gitu loh, ada kegiatan waktu luang gitu. Nah ini kalian bisa baca semua, which is banyak sekali coy. Nah di sini saya jelaskan apa namanya sedikit aja. Jadi di sini nih Ausbildungnya itu dimulai dari tanggal 1 bulan 4 2021 atau tanggal 1 bulan 8 2021 atau ada juga yang tanggal 1 bulan 11 2021. Nah, sebenarnya ini nggak menentu coy. Tapi yang pasti ini apa namanya tiap tahun itu pasti ada. Misalnya ini jadi tahun 2022, 2023 jadi pasti ada tempat. Jadi gitu. Kemudian ini Einsätze in 6 unterschiedlichen Fachbereichen gemäß Pflegeberufsgesetz. Nah, ini untuk belajar hukum nanti kalian dijelaskan juga di perusahaan. Nah, jadi di sini juga ausgebildete Praxisanleiter, Anleiterinnen, die sie anleiten, unterstützen. Jadi kalian nggak usah takut apa namanya yang berangkat sendiri yang nggak pakai agen. Jadi perusahaan itu apa namanya udah menaungi kalian, udah bertanggung jawab. Jadi misalnya kalau kalian punya masalah, baik masalah pribadi atau masalah apa namanya masalah fachliche, itu masalah gimana ya jelasin bahasa Indonesianya itu masalah tentang pelajaran gitu loh. Kalau kalian tidak mengerti itu ada pimpinan dari praktikum itu yang kalian membantu kalian gitu coy. Kemudian juga zeitgemäße Unterrichtsmethoden mit handlungsorientierten Ausbildungskonzepten. Nah, ini susah saya jelasinnya gimana ya. Ini kalau kalian apa namanya yang mau Ausbildung perawat, kalian wajib tahu ini, coy. Kemudian ini terlalu banyak. Nah, langsung saja kita ke persyaratan nih, coy. Jadi ini persyaratannya. Jadi kalian yang mau daftar dari Indonesia, dari Malaysia, misalnya dari Filipina atau dari manapun kalian berada, yang paling penting itu bahasa Jerman minimal itu B2 coy. Kemudian nilai-nilai kalian itu diakui di Jerman. Terjemahannya nggak cukup, tapi harus juga di-anerkan namanya itu. Itu kalian bisa lewat Uni Asis, kemudian ada banyak program, cari aja di apa namanya di internet banyak informasi. Nah, langsung saja kita ke yang pertama. Geht's gerne mit Menschen und bist fähig. Jadi kalian itu senang bekerja sama dengan orang-orang, dengan sosial, kemudian bekerja sama dalam tim, kemudian di sini kommuniziert gut und sicher mit anderen. Jadi kalian bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama, tidak hanya secara tulisan tetapi juga secara lisan gitu coy. Kemudian arbeitet sorgfältig und verantwortungsbewusst. Yang di sini biasanya tuh ada Probezeit di Ausbildung. Jadi selama 6 bulan kalau nggak salah, 6 atau 4 bulan. Jadi kalian ada tes. Jadi tesnya itu nggak terlalu apa namanya nggak susah coy. Jadi itu apa yang telah kalian pelajari. Nah kalian tes. Kalau kalian apa namanya lulus tes, kalian bisa melanjutkan Ausbildung. Jadi jangan takut sama tes di sini coy, karena memang tes di sini nggak susah, nggak susah yang kalian bayangkan. Jadi apa yang kita pelajari, nah itu yang kita. Biasanya banyak yang gagal itu mereka yang misalnya di tempat kerja yang gini-gini aja, duduk nyandar di kursi, yang nggak mau kerja, nggak mau mikir. Nah itu coy biasanya yang gagal. Kemudian has einen mittleren Abschluss. Ini biasanya misalnya kalau kalian SMA dari Indonesia kemudian Stuttgart, nah ini wajib kalian itu, atau oder einen anderen gleichwertig anerkannter Abschluss, atau misalnya kalau kalian S1 atau D3. Kalau D3 kalau nggak salah masih bisa buat perawatan, cari aja informasinya.
tapi ini harus di unaccount. Nah, jadi program unaccount ini bisa lewat Uni Asis, coy. Jadi itu sekarang itu cukup gampang, semuanya bisa lewat email. Kalian kirim email, kemudian bayar itu kalau nggak salah 75 euro, kemudian langsung dapat ini, coy. Apa namanya? Suratnya gitu. Ini juga sampai S1 juga. Misalnya kalau kalian punya ijazah S1 itu tinggal dianehkan. Nah, di sini seperti yang kalian lihat di sini by Bewerbungen aus dem Ausland. Nah, ini yang sangat wajib itu kemampuan bahasa Jerman minimal B2. Kemudian ini tadi seperti yang sudah saya bilang di atas. Jadi kalau kalian mau daftar, daftarnya itu gampang banget, coy. Bisa lewat email, kemudian ya, cuma lewat email ya. Oh, bisa lewat pos juga. Kalau lewat email itu biasanya kalian diarahkan ke alamat email orang. Nah, gini, coy. Oh, kita nggak perlu di sini. Jadi yang perlu kalian kirim adalah sertifikat bahasa B2, kemudian eh, apa namanya, nilai-nilai kalian diterjemahkan, kemudian yang di-unaccount gitu, coy. Jadi yang terakhir, kalau nggak salah dulu saya ada 5. Yang pertama itu lamaran, yang kedua foto, yang ketiga itu CV, kemudian yang keempat itu CV, nilai-nilai dari Indonesia, kemudian surat bahwa saya bisa kuliah di Jerman gitu. Jadi ada 5 kemudian yang kemarin. Jadi saya daftarnya itu hampir rata-rata diterima. Saya gagalnya di wawancara karena itu memerlukan apa namanya, konsentrasi. Kalian bekerja sama di tim, misalnya ditanya, nanti kalian dikasih suatu masalah, bagaimana cara menyelesaikannya gitu, coy. Nah, jadi itu dulu video dari saya. eh Jika kalian suka dengan video ini, silahkan komen dan subscribe. Oke, coy. Oke.